Berikut ini 3 versi Trimurti berdasarkan naskah Purana, Lontar Puja, dan Lontar Tattwa bagian kedua, yaitu zaman Pancasaka sampai dengan zaman Purana. Dalam video sebelumnya telah dijelaskan adanya Pancayatana Puja. Pancayatana Puja merupakan pemujaan yang ditujukan kepada 5 istadewata utama pada zaman ini yang kemudian melahirkan Pancasaka atau 5 mazhab. Hal ini penting untuk dipahami untuk membedakan dengan mazhab-mazhab yang lahir pada zaman Purana, yaitu periode setelah zaman Panca Upasaka. Adapun Pancasaka pada periode ini antara lain, yang pertama adalah Waisnawa yang memuja Dewa Wasudewa yang sama dengan Wisnu. Yang kedua adalah Siwa, yaitu yang memuja Dewa Siwa yang disamakan dengan Dewa Rudra di dalam Weda. Yang ketiga adalah Sakta, yaitu pemujaan Sakti. Yang keempat adalah Ganapatya, yaitu pemujaan kepada Ganesha, dan Sora atau pemuja Surya. Mazhab Siwa pertama kali muncul pada abad pertama sebelum Masehi. Pada zaman ini, mazhab Siwa memiliki banyak subsekte, seperti misalnya mazhab Pasupata, Kapalika, Kalamuka, Linggayat, dan lain-lain. Berikutnya adalah mazhab Wasudewa atau mazhab Waisnawa. Mazhab Wasudewa atau mazhab Waisnawa mendasarkan ajaran-ajarannya pada ajaran Karmakanda seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab Brahmana yang muncul sekitar abad kedua sebelum Masehi. Di samping Pancasaka, muncul mazhab Brahmana Smarta atau mazhab yang berdasarkan tradisi yang memuja Dewa Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Mazhab ini muncul pada abad pertama sebelum Masehi. Pancamaweda menjadi pengganti kitab suci Caturweda yang tidak boleh dibaca masyarakat umum, menyebabkan setiap mazhab menulis dan mengagungkan satu atau beberapa Pancamaweda sebagai kitab yang paling disucikan dalam mazhabnya, bahkan kesuciannya diyakini sama dengan kitab Caturweda. Zaman Purana yang berlangsung antara 300 sampai dengan 700 Masehi, di mana bentuk agama Hindu zaman Purana merupakan kelanjutan dari zaman Panca Upasaka, namun pertentangan mulai meruncing terutama antara mazhab Waisnawa dan mazhab Siwa. Mazhab Brahmana Smarta yang memuja Dewa Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa menjadi penengah antara Waisnawa dan Siwa yang saling bertentangan. Zaman Purana disebut juga zaman keemasan agama Hindu karena munculnya kesusastraan penting pada zaman Purana adalah kitab-kitab Purana, di mana secara tradisi diyakini ditulis oleh Maharshi Vyasa dan umumnya disebut sebagai Pancamaweda. Ada 18 Purana Mayor atau Mahapurana dan 18 kitab Purana Minor atau Upapurana. Seperti misalnya Siwa Purana adalah salah satu kitab suci dari mazhab Siwa, Brahmanda Purana adalah kitab suci dari mazhab Sakta, dan Bhagavata Purana adalah kitab suci dari mazhab Waisnawa, dan lain sebagainya. Akhir zaman Purana terjadi kekacauan di antara umat Hindu akibat pertentangan yang hebat antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Hal-hal yang dipertentangkan terutama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ajaran ahimsa. Yang kedua adalah ajaran yadnya atau upacara yadnya. Yang ketiga adalah kurban binatang. Yang keempat, vegetarian dan non-vegetarian, dan hal-hal prinsip lainnya. Pertentangan semakin memanas dan memuncak pada akhir zaman Purana, termasuk antara pemeluk agama Hindu dan agama Buddha. Konsep manifestasi pada zaman Panca Upasaka tidak ada perbedaan yang tegas antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, lebih mirip sebagai 5 macam pemujaan kepada Istadewata. Sedangkan konsep dewa pada akhir zaman Purana mengerucut menjadi perbedaan yang tegas antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.
Perbedaan konsep ketuhanan dalam akhir zaman Purana dengan zaman Pancasaka mengakibatkan dewa-dewa Trimurti dipuja secara terpisah dan dipandang sama sekali berbeda. Konsep manifestasi mulai benar-benar menghilang dalam agama Hindu di India. Kuil-kuil masing-masing dewa mulai dibangun terpisah dengan kitab sucinya masing-masing, dengan ritual berbeda-beda, dan pada akhirnya dengan penganutnya masing-masing. Adapun karakteristik sebuah mazhab atau sekte antara lain memiliki nama Tuhan sendiri, memiliki kitab suci sendiri, sadana sendiri, doktrin ajaran sendiri, memiliki ritual pemujaan yang khas, memiliki kosmologi dan kosmogoni sendiri, memiliki ajaran yoga sendiri, memiliki kepercayaan moksa sendiri, dan memiliki sistem filsafat sendiri. Berikutnya adalah Trimurti dalam lontar puja dan lontar tatwa.